Jadi perbuatan itu bukan iman. Jadi iman itu keyakinan yang mendalam yang ada di dalam hati itu. Itu kuncinya di situ. Meskipun perkataannya bagus, kemudian perbuatannya bagus, yang tampak lahir, tetapi di hatinya itu tidak mengimani apa yang dia yakin, apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan, nah itu masuk kategori munafik. Jadi kuncinya itu di hati. Kalau A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, para jemaah semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan itu mampu menjadikan diri kita semakin dekat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik ibadah dan amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad SAW, buat para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita melanjutkan kajian kita tentang Kitabul Iman. Yang sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan tentang ini. Jadi bagian yang tentang pengantar. Yang ini kita sudah sampai ke sini, wa nahnu nasyrahu fi bayani usulil aqaid as-sahihah. Nah, berarti intinya ayo kita mempelajari ya, kira-kira itu kita jelaskan tentang pokok-pokok dari akidah yang benar. Ya, sebagaimana hadis yang kita kutip sebelumnya itu tentang rukun iman yang panjang itu tentang Islam, iman dan ihsan. Maka kita secara urut-urutannya ini bagian dari rukun iman itu dimulai dengan al-imanu billahi azza wa jalla. Saya ingin mulai dengan membaca terlebih dahulu, nanti baru kita coba cermati, ada mungkin menerangkan, mensyarah bagian-bagian yang mungkin mampu saya syarah. Kalau nanti saya tidak mampu, nanti Pak Usama insya Allah yang mensyarah. Nah, ini saya bacakan dulu aja. Saya bacakan dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu billahi azza wa jalla. Nah, di sini sudah ada terjemahannya. Iman kepada Allah yang maha mulia. Kalau di sini diterjemahkan. Azza itu bisa berarti perkasa, jalla itu bisa berarti mulia. Azza itu juga bisa berarti mulia, aziz. Ya aziz, wahai yang mulia. Itu juga bisa. Jadi kalau dulu mungkin orang menghormati atau memanggil raja atau sultannya juga bisa menyebut dengan istilah al-aziz. Nah, ini artinya iman kepada Allah yang maha mulia. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Kita wajib percaya kepada Allah Tuhan kita, Rabbuna atau Rabbina. Wa huwa al-ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai'in. Allah itu, atau di sini terjemahannya, dialah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang menciptakan segala sesuatu. Khalaqa kulla syai'.
Khalaqa menciptakan kulla segala syai' sesuatu. Wa huwa al-wajibul wujud. Dialah yang wajib ada atau pasti ada. Gak mungkin Allah itu tidak ada, kira-kira. Wal awwalu bila nihayah. Ini ada nihayah, bila bidayah, sorry. Wal awwalu bila bidayah, wal akhiru bila nihayah. Jadi Allah itu yang awal tanpa adanya permulaan. Dan Allah itu yang akhir tanpa adanya penghabisan. Yang nggak ada ujungnya pokoknya. Wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Tidak ada satupun syai'un, sesuatu pun minal kainat dari semesta raya ini. Nah, kira-kiranya pokoknya semuanya alam semesta ini, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, malaikat, dan segala macam benda-benda semesta raya intinya. Wala yushbihu, tidak ada segala sesuatu pun dari semesta raya ini yang serupa atau menyamainya. Al-ahad fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang esa, yang tunggal, satu-satunya, fi uluhiyatihi, baik dalam ketuhanannya, penyembahannya, sifat-sifatnya, maupun perbuatan-perbuatannya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini kalau ada tanda yang nomor-nomor Arab ini Bapak Ibu, ini itu ada dalil sebetulnya. Cuman dalil ini bagian-bagian belakang. Saya buka dua ini. Nah, ini model 5 ini dalilnya, yang 6 ini dalilnya. Kira-kira begitu. Al-Hayyul Qayyum, yang Al-Hayy, yang hidup gitu ya. Al-Qayyum, dan pasti atau mengadakan segala sesuatu atau segala yang ada. Pasti ada Allah. As-Sami'u Al-Basir, yang maha melihat atau maaf yang maha mendengar dan maha melihat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa atau menguasai atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu jika dia berkehendak, maka dia tinggal mengatakan pun jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Wa huwa alimun bima yaf'alun, dan Allah itu maha mengetahui atas segala apapun yang dikerjakan oleh makhluknya atau mereka kerjakan. Kalau di sini mungkin bisa kita kaitkan dengan manusia. Al-muttasifu bil kalami wa kulli kamalin. Istilahnya yang berfirman atau yang bersabda dan memiliki sifat segala kesempurnaan. Al-munazzah an kulli naqsin wa muhalin. Yang suci, yang sangat jauh dari namanya, atau yang maha suci dari yang segala namanya segala kekurangan ataupun segala kemustahilan. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil ataupun tidak ada sesuatu kekurangan pun Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa yang Ia mau dan apa yang Ia kehendaki. Biadil amru kulluhu wa ilaihi yarji'un. Segala sesuatu itu ada di dalam kekuasaan Allah, di tangannya. Nah, mungkin di sini kita tidak tafsirkan tangan, bentuk tangan kita ini, tapi di sini dimaknai dengan kekuasaannya. Wa ilaihi yarji'un, dan kepada Allah lah semuanya itu akan kembali. Nah, ini redaksinya kira-kira begitu. Jadi redaksi dari al-imanu billahi azza wa jalla, tentang iman kepada Allah azza wa jalla. Ibu bapak yang saya muliakan, yang pertama saya ingin mungkin menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya terkait dengan satu poinnya tentang al-iman. Iman itu nanti ada beda-beda penafsiran dari para ahli atau aliran-aliran teologi atau aliran kalam klasik itu. Ya paling tidak mungkin kita mengenal ada istilahnya, ada Mu'tazilah, mungkin Asy'ariyah atau Asy'ari, kemudian juga ada Maturidi, ada Khawarij, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat pada penjelasan yang sebelumnya, ini minas salafi ajma'u 'alal i'tiqadi bi annal alam kullahu hadits khalaqo dan seterusnya, ini sudah saya sampaikan bahwasanya dengan kita membaca di sini, meskipun di dalam himpunan putusan tarjih ini tidak disebutkan di mana posisi Muhammadiyah secara tegas menyebutkan mazhab ini tidak ditegaskan,
Tetapi dengan melihat pandangan atau pandangan pendapat Muhammadiyah yang seperti ini dalam HPT, maka secara akidah atau ilmu kalamnya Muhammadiyah itu lebih condong, lagi-lagi tidak berafiliasi, tapi lebih condong kepada pendapat yang telah dikemukakan oleh mazhab-mazhab yang saya sebutkan Asy'ariyah dan Maturidi. Nah, lebih ke situ untuk aliran teologinya itu. Secara kita melihat ajma'u 'alal i'tiqad bi annal alam kullahu hadis dan ini wa 'ala anna nazar fil kauni. Ini keterangan yang lebih condong kepada mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah dan yang disebut dengan Maturidi. Berarti al-iman kalau menurut mazhab Asy'ariyah atau Maturidi, iman itu sebetulnya adalah keyakinan di dalam hati. Nah, jadi di tempat iman itu kepercayaan. Iman itu kan percaya, keyakinan. Dan posisi tempat asalnya itu, nah kira-kira itu adalah di dalam hati. Kemudian ada juga penambahan misalnya dari Imam Syafi'i, iman itu juga adalah perkataan. Nah, jadi tidak hanya sekedar ungkapan di dalam hati, tapi juga harus ditunjukkan dalam bentuk perkataan. Sedangkan perbuatan itu lebih dimaknai sebagai buah dari iman. Nah, jadi buah dari iman. Jadi perbuatan itu bukan iman. Jadi iman itu keyakinan yang mendalam yang ada di dalam hati itu. Itu kuncinya di situ. Meskipun perkataannya bagus, kemudian perbuatannya bagus, yang tampak lahir, tetapi di hatinya itu tidak mengimani apa yang dia yakin, apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan, nah itu masuk kategori munafik. Jadi kuncinya itu di hati. Kalau dia misalnya nampaknya sholat, kemudian secara perkataan, oh iya sholat itu wajib loh, tapi sebetulnya hatinya itu menolak akan perintah sholat itu, malah sholat. Dalam hatinya itu tidak meyakini akan hal sedemikian rupa. Atau mungkin dalam omongannya, oh iya benar Allah itu ada, tapi dalam hatinya menyatakan enggak ada itu. Misalnya begitu, maka itu sebetulnya orang yang tidak beriman. Karena kita tidak bisa mengetahui isi hati seseorang, maka dalam ranah ini biasanya disebut dengan munafik. Nah, munafik itu kan sulit untuk ditebak. Tampilan luarnya begini, kadang-kadang bisa tampilan luarnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Nampak keluar begini dengan si A, yang si B begini, si C begini, dan macam-macamnya itu. Munafik itu berasal dari kata nafak. Ya, nafak itu secara definisi bahasa bisa juga disebut dengan lubang tikus. Lubang, kayak terowongan juga maknanya. Terowongan itu apakah cuma satu pintu, atau ada dua pintu, atau kadang-kadang ada banyak pintu, atau pintu masuknya itu. Namanya terowongan itu kan ada pintu masuk, pintu keluar, biasanya kan gitu. Nah, kemudian kayak lubang atau lubang tikus itu kalau membuat lubang di tanah itu kan tidak hanya satu lubang, satu jalur itu, tapi kan banyak itu. Saya jadi teringat ketika kita mungkin main yang pukul-pukul itu, apa pukul-pukul tikus yang di mana di mall-mall kadang ada tuh. Tepuk, kadang muncul di sini, tepuk, nah gitulah kira-kira itu. Jadi munafik itu kadang muncul ke sini, dan itu beda-beda lubangnya. Jadi ketemu orang lain bisa jadi A, ketemu orang jadi B, ketemu ini jadi B. Nah, saking susahnya ditebak itu, kita tidak tahu dia itu imannya gimana, tapi kategori orang sedemikian rupa itu dimasukkan kategori munafik. Hatinya menolak, tetapi pernyataan atau perbuatannya seolah-olah dia, tetap dia dikategorikan munafik. Karena kita aja tidak bisa melihat, kamu munafik ya, kan nggak tahu juga kan hatinya. Jadi hati seseorang, kuncinya itu di hati. Bagi yang merasa demikian, ya berarti dia masuk kategori yang munafik. Kalau dia sendiri, ya berarti dia masuk kategori yang tidak beriman. Tapi karena kita tidak tahu, kita memandangnya sebagai, dan tanda petik itu tadilah, orang yang mendusta ataupun munafik. Nah, kalau yang lain, ada yang berpandangan, misalnya mazhabnya Khawarij, itu memiliki pandangan bahwasanya iman itu tidak hanya sekedar keyakinan di dalam hati. Ada 3 dimensi yang harus semuanya ada. Pernyataan atau keimanan atau keyakinan di dalam hati, kemudian ada perkataan, kemudian juga ada perbuatan. Nah, itu sering kita definisikan sedemikian rupa. Tapi Khawarij ini mendefinisikan itu keras. Jadi kalau kita salah dalam menempatkan,
orang yang imannya bagus, maksudnya hatinya meyakini, perkataannya mungkin iya, sholat itu wajib, nah itu kan ya, iya, tapi dia tidak sholat, berarti bisa masuk kategori orang yang tidak beriman. Nah itu kalau seandainya agak ekstrimnya Khawarij itu begitu. Karena dia melingkupkan tadi iman itu juga terkait dengan perbuatan, maka orang yang perkataannya A tapi perbuatannya B, maka dia dianggap tidak beriman. Bahkan Khawarij itu agak kenceng pada waktu itu, orang-orang yang sedemikian rupa itu bisa diperangi. Nah itu yang agak riskannya begitu. Nah kalau seandainya kita meyakini yang sedemikian rupa, maka nanti khawatirnya salah dalam melihat yang lain. Pokoknya lihat orang lain yang tidak melakukannya sedemikian, wah sudah itu musuh, itu diperangi saja, itu kafir, itu bahaya, itu bahaya. Cuman kalau dalam mazhab yang tadi Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, dan tampaknya tadi di HPT itu lebih condong ke sana kalau kita melihat dari pernyataan yang di sebelumnya, maka kuncinya itu di dalam hati. Kalau perkataan itu bentuk pernyataannya, dan kalau perbuatannya ternyata berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya meyakini, misalnya tadi benar gini, aku tunduk dan patuh pada Allah, Allah itu Tuhanku, yakin dengan kebenaran itu di hatinya, tapi ternyata perbuatannya dia misalnya tidak sholat, dia tidak puasa, itu bukan dimasukkan kategori kafir, tidak. Tapi itu masuk kategori maksiat, orang yang melakukan perbuatan dosa. Nah itu bedanya gitu, sehingga dia tidak dicap sebagai kafir, tetapi dia dicap sebagai pelaku dosa ataupun orang yang bermaksiat. Maka orang yang begini di dalam hatinya atau perkataannya, oh iya betul aku yakin loh, cuman aku ya tadi itu malas mau sholat, macam-macam gitu, dia tetap beriman, cuma tadi dia pelaku dosa. Maka itu tidak boleh diperangi dalam tanda petik mau dibunuh begitu, jangan. Nah, kalau Khawarij itu tadi kan kalau sudah itu kafir itu sudah diperangi, nah itu sudah musuh, harus diperangi. Maka kalau dalam hal ini, dalam pandangan di HPD ini tidak sedemikian, tapi orang itu pelaku dosa, maka dia akan mendapatkan sanksi atas dosa yang dia lakukan. Tetapi dia tidak dianggap sebagai kafir. Kecuali kalau tegas dia menyatakan secara lisannya bahwasanya dia tidak mengimani adanya Tuhan, tidak mengimani adanya Allah, tidak mengimani adanya malaikat, dan seterusnya, itu ngapain sholat, tidak ada Allah itu. Itu kan sudah mulai keyakinannya berbeda dengan akidah yang ditetapkan, maka pernyataannya itu dianggap ungkapan dari isi hati yang bisa diakui, maka dia sudah dianggap keluar dalam tanda petik murtad itu tadi. Itu kan agak berbeda dengan tadi kalau hanya sekedar perbuatannya yang berbeda, tetapi hati dan perkataannya masih kokoh menyatakan keimanan, tapi perbuatan yang berbeda, maka itu masuk kategori dosa. Itu satu. Jadi ada perbedaan di sini antara Maturidiyah, Asy'ariyah, kemudian terutama dengan Khawarij. Nah, sehingga kita juga lebih berhati-hati dalam memilih pandangan. Kalau seandainya pandangan Khawarij itu yang dipilih, nah, kemudian itu yang tercap dalam sini, ya sudah, nengok orang lain itu kayak dosa semua, tuh kafir semua, itu bahaya itu. Nanti mau perang dan seterusnya itu. Pokoknya mau diperangi. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya terkait dengan pelaku dosa, ini juga nanti ada perbedaan antara misalnya mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Mu'tazilah, dan mungkin tadi yang Khawarij itu tadi. Pelaku dosa besar terutama, nah, ini nanti beda pendapat di situ. Kalau dalam aliran Mu'tazilah, pelaku dosa besar, nah, kalau dosanya dosa besar ya Bapak Ibu, di antara dosa besar itu apa? Di antara dosa besar, syirik, itu kan pelaku syirik misalnya itu kan dosa besar, contoh gitu. Nah, kalau dalam pandangan Mu'tazilah, dosa besar ini atau pelaku dosa besar itu dia tidak jelas antara iman dan kafirnya. Nah, itu kalau dalam pandangan Mu'tazilah. Kalau pelaku dosa-dosa biasa dia masih iman tapi pelaku maksiat. Tapi kalau pelaku dosa besar ini tidak jelas antara iman dan kafir. Karena dia tidak jelas, maka dia tidak jelas juga nanti penempatan di akhirat, dalam tanda petik tidak di surga juga tidak di neraka. Dia di manzilatun baina manzilataini. Dia ada di satu posisi antara dua, antara neraka dan surga itu tadi. Dan nanti dia kekal di situ selama-lamanya. Itu pandangan dari Mu'tazilah. Kalau dalam pandangannya Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, itu lebih berpandangan ya dia pelaku dosa besar,
dia wajib mendapat sanksi, tetapi dia tidak keluar dari keimanannya. Jadi pelaku syirik itu, jadi tetap istilahnya itu dia dikatakan orang yang masih punya bibit keimanan, tetapi karena bercampurnya dia masuk pelaku dosa besar. Tentu siksanya atau dalam tanda petik balasannya itu lebih besar dibandingkan pelaku dosa kecil. Tetapi dia tetap dianggap sebagai orang yang masih memiliki keimanan. Ya mungkin nanti akan disiksa di neraka dalam tanda petik lebih dulu, dicuci di sana sampai masanya berakhir, habis semua dosa-dosa besar itu, nanti dia baru dimasukkan ke surga. Kira-kira gitulah dalam pandangan Maturidiyah dan Mu'tazilah. Dia pelaku dosa besar, jadi bukan orang yang menjadi kafir. Jadi gitu, kira-kira gitu. Tidak menjadi kafir atas perilakunya itu, tapi adalah pelaku dosa besar. Kalau dalam sisi khawarij itu tadi ya sudah, berarti ya, dia sudah kafir kan. Kalau kafir sudah tempatnya di neraka, kekal selama-lamanya dan perlu diperangi. Nah itu kalau dalam pandangan khawarij. Kalau kita melihat tadi lagi-lagi pada posisi, bagaimana posisinya Muhammadiyah dalam memandang ini, Muhammadiyah meletakkan atau memiliki kesamaan pandangan dengan apa yang digariskan oleh mazhab aliran kalam ini di Asy'ariyah dan Maturidiyah, lebih ke situ. Jadi pelaku dosa besar sekalipun dia tidak keluar dari keimanannya itu, tapi dia memang pelaku dosa besar. Tentunya untuk mencuci dosanya itu agak lebih lama, kira-kira begitu dibandingkan pelaku dosa kecil. Nah, dia kalau seandainya pelaku dosa kecil mungkin cukup 1 bulan kurungan dalam tanda petik bisa contohnya. Nah, pelaku dosa besar bisa saja mungkin nanti sampai bertahun-tahun kurungan. Nah, sehingga nanti pelaku dosa kecil bisa cepat masuk ke dalam surga, pelaku dosa besar ini tadi akan lambat masuk ke dalam surga. Kira-kira begitu dalam pandangan yang lebih dipilih di himpunan putusan tarjih. Nah, ini saya kira juga penting untuk kita kita letakkan posisi. Nah, sehingga dalam memandang yang lain, bahkan dalam tanda petik pelaku syirik sekalipun itu bukan pandangan yang mengkafirkan, tapi memang itu masih beriman, tapi sayang dia pelaku dosa besar. Nah, si pelaku dosa besar. Itu yang pertama. Sudah yang kedua berarti, Bang. Oke, yang berikutnya terkait dengan ini. Nah, ini saya kira sudah inilah. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina, saya kira sudah oke. Wa huwal ilahul ahaqqu alladzi khalaqa kulla syai'in ini. Nah, jadi intinya di sini adalah Allah itu dalam keyakinan kita, dia itu adalah zat yang pasti ada. Ya cuman kita aja yang terbatas kemampuan kita untuk mampu melihat atau mengetahui bentuk atau zatnya Allah itu seperti apa. Tapi keyakinan kita harus memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu zat yang pasti ada. Kalau ada yang berkeyakinan Allah itu samar-samar antara ada dan tidak ada, nah ini sudah tidak tepat ini tadi keimanannya itu. Sehingga ini kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada. Ini kalau dalilnya kira-kira ini. Fadzalikumullahu rabbukum al-haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Itulah Allah Tuhanmu yang hak, tidak ada kebenaran di luar itu melainkan kesesatan, maka mengapakah kamu berpaling? Dan seterusnya ini. Intinya itu yang kita yakini. Di antara cara, mungkin ada orang yang kadang-kadang tuh masih ragu, terutama kadang-kadang saya lihat itu mungkin orang-orang yang terpapar paham-paham yang mungkin agnostik atau ateis itu kan. Dan itu sudah mulai menyerang di generasi-generasi muda kita. Itu udah mulai ada yang berani kadang di Facebook ini, saya ini ateis, padahal dia muslim sebelumnya gitu loh. Tapi kadang-kadang berani nyatakan begitu. Nah, Tuhan itu kadang-kadang berani dia dengan mungkin yang satu yang pernah datang ke saya itu karena dia membaca buku filsafat, itu satu. Tapi sayangnya dia membaca tanpa berurutan atau tidak ada pendamping. Membaca filsafat itu ya bagus, buku-buku filsafat itu kan untuk istilahnya menajamkan daya pikir kita, akal kita itu bagus. Cuman kalau ada bagian-bagian tertentu yang kurang pendampingan, yang agak-agak itu tadi ya, apalagi tentang ketuhanan dan macam-macam, nah itu sempat datang saya, Pak, jadi saya agak mulai ragu beragama. Itu sudah ini gimana? Kenapa kok mulainya begitu? Kemudian gini-gini, oh berarti mungkin
kamu tuh sudah bagus, saya bilang, kamu tuh rajin baca, bagus itu. Nah, tapi kamu perlu ada yang mendampingi, atau paling tidak kamu perlu pembanding. Jadi jangan membaca sesuatu kemudian langsung masuk dalam bacaan itu, saya bilang, jangan. Membacalah atau bacalah sesuatu, tapi kamu berdiri di luar dari sesuatu itu, di luar dari buku itu. Kamu membaca untuk kamu menfilter dari bacaan itu, bukan kamu kemudian masuk dalam bacaan itu secara langsung, saya bilang gitu. Sehingga harus difilter. Kemudian kalau baca, mulailah dari yang ringan-ringan dulu, berurut-urut, nanti mulai sampai bagian-bagian agak berat. Ya kalau enggak, nanti khawatirnya itu tadi, salah-salah paham gitu, terkait dengan hal yang sedemikian rupa. Nah, kalau kita ya kudu yakin, mau tidak mau, suka tidak suka ya kudu yakin bahwasanya Allah itu wajibul wujud, itu pasti ada. Di antara caranya juga untuk meyakinkan mungkin orang-orang yang sedemikian rupa, itu dengan kita mengimani kepada Al-Quran itu tadi. Al-Quran sebagai mujizat. Ini mungkin agak subjektif saya juga gitu ya. Tapi paling tidak mungkin bisa saja jadi pembelajaran bagi kita semua. Saya pernah membaca buku tentang dialog interfaith, itu dialog lintas iman kira-kira begitu. Di antara satu pertanyaan yang menarik, ini pertanyaan dari seorang yang sebelumnya dia non-muslim, tapi kemudian dia keliling pindah-pindah ke agama-agama yang lain, sampai ujung-ujungnya dia tidak meyakini kebenaran agama-agama yang ada itu, dan meyakini tidak ada agama yang benar, kira-kira begitu. Sampailah ketemu dengan salah seorang tokoh muslim di Amerika. Kemudian terjadi dialog, saya baca ada jawaban, pertanyaan-jawaban, pertanyaan-jawaban, pertanyaan-jawaban. Sampai pada satu pertanyaan itu, ya kira-kira bagaimana umat Islam meletakkan posisi Al-Quran? Kira-kira begitu pertanyaannya. Kalau dalam pandangan agama lain yang pernah dia coba masuk ke agama-agama itu, ada agama yang kitab sucinya itu tidak boleh dikritik. Ya, kira-kira begitu. Pokoknya apa yang dikatakan kitab suci, agamanya itu, mau benar apa tidak, temuan-temuan ilmiah ataupun apapun itu, pokoknya kitab sucinya jangan dikritik, anti kritik. Nah, kira-kira begitu. Kemudian dijawablah oleh tokoh muslim ini tadi, oh kalau ini bahasa saya yang saya pahami dari bacaan saya itu, kalau dalam Islam berbeda. Al-Quran itu adalah kitab suci yang sangat terbuka, kira-kira mungkin bahasanya gitu. Al-Quran itu sangat terbuka untuk dikritik. Nah, kira-kira sederhananya begitu. Maksudnya dia ingin meyakinkan orang ini tadi akan kebenaran atau kemujizatan dari Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu harus kita kritik, tidak. Tapi kan tadi karena dialognya dialog antar agama. Dan orang ini kan bukan muslim, jangan dipakai dalil, tidak paham dia. Karena dia bukan muslim, jadi sehingga harus diletakkan posisinya itu. Dia membalas dengan cara yang sedemikian rupa. Dan ciri orang-orang ada, istilahnya bahasanya gitu. Ciri sesuatu itu kuat, sesuatu itu berani untuk dikritik. Orang yang biasanya takut menerima kritikan itu orang yang lemah. Nah, kira-kira bahasa sederhananya gitu lah. Tapi kalau orang itu kuat, berkuasa, punya pengaruh, oh iya, siapa berani kritik aku? Nah, kira-kira gitu. Al-Quran itu saking terbukanya dalam bahasanya tokoh ini tadi, sangat terbuka sekali untuk dikritik. Siapa yang mau kritik, monggo, silakan. Itulah diantara kemujizatan Al-Quran. Dan tidak ada satupun yang pernah berhasil, nah, dalam tanda petik, kemudian melemahkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian saya tuh agak merenung Bapak Ibu, setelah baca itu, saya tuh kemudian terpikir satu surat dalam Al-Quran itu, surah Al-Baqarah. Nah, itu tidak ada di tulisan itu cuma pikiran saya. Iya ya, Al-Quran ternyata terbuka untuk dikritik dalam tanda petik. Silakan, ada yang ragu, monggo silakan. Saking mukjizatnya luar biasa itu, dan tidak akan ada yang mampu mengalahkan. Kira-kira gitulah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini kan ayat yang sangat menantang sekali, dan ayat itu ada sejak zaman diturunkannya ayat itu sampai sekarang, dan sampai nanti pun ayat itu tetap ada. Kalau kalian ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, ya berarti Al-Quran itu, ya faktu bisorotin mimislih, ya monggo, mungkin dalam bahasa kita gitu. Tapi silakan kamu nggak usah ragu-ragu toh, tapi buat satu surat saja semisal Al-Quran. Ditantang kan, jadi Al-Quran itu nantang, terbuka sekali. Yang ragu, ya silakan ragu, tapi buat dong satu surat saja semisal Al-Quran. Nah, kata kira-kira gitulah.
Silahkan kamu ajak siapapun orang yang kamu minta bantuan, dan entah jin, entah alien, nah ya gitu, entah prosesor Intel berapa sekarang paling tinggi Pak Usama. Prosesor berapa yang paling tinggi sekarang itu, entah core-nya i berapa lah pokoknya, i200 lah berapa sekarang ya gitu. Pokok ajak lah, entah sekarang pakai AI yang canggih-canggih sekalipun, ajak itu membuat satu surat semisal Al-Quran. Itu bahkan min dunillah, tapi jangan ajak-ajak Allah. Nah, kira-kira gitu. Itu kan tantangan yang luar biasa sekali. Sampai sekarang itu ayat itu ada, sampai kapanpun ayat itu ada. Nah, kalau kamu, kata Allah, benar-benar menyatakan dirimu sebagai orang yang jujur atau benar itu. Tapi kan Allah kasih penegasan setelahnya itu, fa illam taf'alu walan taf'alu. Allah tegaskan, tapi jika kamu tidak mampu, walan taf'alu. Allah ingatkan di situ, sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Lan itu berarti untuk selama-lamanya. Itu lan kalau dalam bahasa Arab. Sampai kapanpun itu tidak akan pernah mampu. Nah, itu kan berarti memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya Al-Quran ini memang bukan kitab suci yang buatan-buatan manusia atau makhluk. Ya, kalau seandainya buatan makhluk sudah habis itu dibantai sama yang lain. Dan sejak ayat itu ada sampai sekarang mungkin sudah banyak usaha-usaha untuk apa tadi ya, mungkin merubah redaksi dan semacam, tapi tidak ada yang pernah berubah. Bahkan sejak Al-Quran itu diturunkan pada zaman Nabi Muhammad, sudah berapa banyak orang yang ingin mencoba-coba membuat ayat atau surat-surat yang semisal dengan Al-Quran. Kodok, apa itu kodok, itu kan lucu-lucu, bahkan jadi bahan tertawaan umat pada masa itu. Ingin meniru-niru seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, gajah, apa itu gajah, gajah punya belalai dan macam-macam itu. Itu kan jadi guyonan bagi orang-orang pada masa itu, karena tidak bisa menandingi kehebatan dari surah misalnya Al-Qari'ah dan seterusnya itu. Atau yang kedua, berarti kalau begitu, ini kan dalilnya Al-Quran, bahwasanya Allah itu wajibul wujud, pasti ada. Maka kenapa kita ragu kalau memang Al-Quran itu sudah menjadi mukjizat dari kita? Kenapa harus ragu lagi? Meskipun Allah itu tidak kelihatan oleh mata kita, oleh indrawi kita, tapi kalau Al-Quran sudah menyatakan begitu, ya tidak usah ragu lagi, karena Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran sudah menantang sejak lama, sampai kapanpun tidak ada pernah yang mampu menandingi Al-Quran. Kalaulah seandainya, ini kalau-kalau Bu ya, ada satu surat saja yang mampu menandingi Al-Quran, Al-Quran semua itu batal loh, bahaya loh. Kalau dengan surat itu nanti, karena Allah tantang, kalau ada yang mampu, batal. Tapi kan nggak ada yang pernah mampu. Itu yang namanya mukjizat. Mukjizat itu artinya dia mampu melemahkan yang lain. Artinya tidak ada yang kuat dibandingkan dia itu. Meskipun dia buka tantangan, silakan, kamu mau ngapain. Tapi saking kuatnya dia itu, tidak ada yang pernah mampu menandingi. Mau ditubruk bagaimanapun, tidak mempan. Nah, kira-kira begitu. Justru orang yang menubruknya itulah yang kalah. Kemudian yang kedua, saya juga mengingat dalam penafsiran itu, ini kita ingin melihat kemukjizatan Al-Quran itu tadi, kita ingin meyakini bahwasanya Allah itu wajibul wujud dengan segala sifat-sifatnya itu, meskipun indrawi kita tidak mampu menjangkau. Kemukjizatan Al-Quran itu juga bisa kita lihat misalnya dari surah Al-Lahab atau surah Al-Kafirun. Nah, itu bisa juga kita lihat. Apal mungkin surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabyu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya itu. Itu ayat itu turun ke siapa? Turun ke Abu Lahab dan istrinya, wa mro'atuh, dan istrinya Abu Lahab. Sudah ini Pak. Oh ya, saya mungkin ini penutup lah ya. Kemudian Abu Lahab itu kan masih keluarganya Nabi, masih pamannya Nabi. Ketika ayat itu turun, ayat itu menyatakan apa? Celakalah Abu Lahab. Itu kan jelas itu. Abu Lahab itu masih hidup. Tidak hanya Abu Lahab, wa mro'atuh, bininya pun celaka, kira-kira gitu. Nanti bawa kayu bakar, pokoknya dan macam-macam. Fiji dia belum min masad dan seterusnya itu. Pokoknya Al-Quran memberikan pernyataan bahwasanya Abu Lahab dan istrinya tidak akan pernah masuk Islam, tidak akan pernah menjadi mukmin, tidak akan pernah menjadi muslim, dan dia akan menjadi penghuni neraka. Itu kan pernyataan dari surah Al-Lahab. Abu Lahab pada masa itu masih hidup, istrinya juga masih hidup. Kalaulah Abu Lahab jadi muslim ketika menjelang akhir hayatnya itu, wow, betapa bahayanya itu Bapak Ibu. Bahayanya gimana?
sempat Abu Lahab jadi Islam, ayat itu terpaksa direvisi. Wah, itu kan bahaya. Direvisi nanti itu. Ternyata istrinya masuk Islam, jangankan masuk Islam secara betul-betul, pura-pura saja. Kan hati kita tidak tahu, dia pura-pura. Muhammad, aku sudah Islam. Nah itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lisannya, meskipun hatinya tidak begitu. Tapi yang kita tahu kan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalaulah itu terjadi pada masa itu, maka batal surah Al-Lahab itu. Terpaksa revisi. Karena Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Tetapi dalam sejarahnya sampai akhir hayatnya, Abu Lahab dan istrinya itu tidak pernah menjadi Muslim. Atau pura-pura masuk Islam pun tidak pernah. Bahkan sejak ayat itu diturunkan, dia bertambah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan kemujizatan juga itu. Betapa apa yang difirmankan oleh Allah itu, yaitu yang berlaku sepanjang zaman. Nah, kira-kira gitu. Itu kan bagian dari mujizat. Maka ketika Allah memfirmankan segala sesuatu yang mungkin akal kita tidak mampu menjangkau, sudah tidak usah repot-repot mikir bentuk Allah itu gimana. Sudah, kalau Allah bilang Allah itu ada, sudah, berarti Allah itu ada. Tidak usah terlalu kita saja yang memang tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, untuk menguatkan lagi ini terkait dengan Quran surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu kan juga turun ke, kalau tidak salah saya itu keempat pemuka-pemuka musyrik pada masa itu, orang-orang kafir. Jadi tidak semua orang kafir, Bapak Ibu ya. Surah Al-Kafirun itu, surat turunnya itu tidak untuk semua orang kafir waktu itu. Tapi waktu itu kan Nabi Muhammad itu dirayu. Ya, kira-kira ada 4 atau 5 orang, saya lupa. Ada yang pemuka-pemuka itu datang ke Nabi Muhammad mengajak dialog. Pertama, Muhammad, sudahlah, kira-kira itu. Janganlah kamu ganggu lagi agama kami, ya, kira-kira gitu kan. Sudah, kamu urus agamamu, aku urus agamaku, kira-kira. Tapi kan Nabi Muhammad tetap saja teguh dalam perjuangkan dakwah itu tadi. Nah, kemudian mereka datang lagi, lobby-lobby ke Nabi Muhammad itu. Muhammad, mau nggak misalnya ini, kami beri kamu apapun yang kamu minta. Kamu minta harta sebanyak apapun, kamu minta perempuan, kamu minta dijadikan orang penting di suku ini, kami kasih. Tapi Nabi Muhammad juga menolak itu. Tidak mau Nabi Muhammad itu. Kemudian ditawari lagi, lobby lagi. Ginilah Muhammad, gimana kalau seandainya kita ini saja kerjasama? Kira-kira mungkin gitulah bahasa sederhana. 1 tahun kamu nyembah Tuhan kami, 1 tahun berikutnya kami nyembah Tuhanmu. Nah, kira-kira begitu. 1 tahun kamu nyembah Tuhan kami, 1 tahun nanti kami nyembah Tuhanmu. Tapi Nabi Muhammad juga tidak merespon itu sampai turunnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Menjawab. Jadi sudah pernyataan tegas wahyu dari Allah, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud. Kamu pun sama sekali tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Tapi sekali lagi, surah Al-Kafirun ini turun kepada yang tadi itu tadi, yang melobi Nabi Muhammad itu tadi. Nabi Muhammad temui yang melobi itu tadi, disampaikan, enggak, sampai kapanpun aku tidak akan menyembah Tuhanmu. Sama, kamu pun enggak akan mungkin menyembah Tuhanmu, meskipun tadi itu. Ternyata memang benar, sampai akhir hayatnya, orang-orang yang menemui Nabi Muhammad ini dari sisi sejarahnya, tidak pernah satupun di antara mereka yang kemudian masuk, tidak satupun yang masuk ke dalam agama Islam. Pura-pura pun sama, kayak Abu Lahab, pura-pura masuk Islam pun tidak. Jadi, wala antum abiduna ma'abud itu memang terbukti sebagai mukjizat. Selama-lamanya kamu pun tidak akan pernah, meskipun omonganmu begitu, tapi Tuhanku sudah berfirman, kamu tidak akan pernah menyembah Tuhanku, itu tadi. Nah, ternyata sampai akhirnya juga sedemikian rupa. Nah, coba bayangkan, salah satu di antaranya masuk Islam. Itu kan sudah bakal lagi surah Al-Kafirun. Tapi karena ini mukjizat, tidak ada satupun yang mampu kemudian mengelak dari apa yang sudah Allah tetapkan tersebut. Nah, sekedar pengantar mungkin untuk bagian ini begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya terkhusus buat kami sendiri. Kayaknya ada tersisa sekitar 5 menit. Mohon maaf, mungkin saking semangat ya. Ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu, yang bisa saya jawab mungkin saya respon, yang tidak mampu saya jawab saya kembalikan ke Pak Usama. Lagi-lagi Pak Usama. Jadi ada mazhab yang di bidang teolog atau ilmu kalam atau di bidang akidah yang memang mereka konsen di situ. Mereka lebih membahas tentang tadi
sifat Allah, tentang nanti bagaimana balasan bagi orang beriman, apakah kategori iman itu, lebih memang fokus mereka ke pembahasan-pembahasan masalah akidah. Jadi kan apa ya, kalau kita mungkin bagi syariat itu kan paling tidak ada 4 atau 5 bagian. Nah, satu adalah wilayah akidah, kemudian yang kedua wilayah ibadah, yang ketiga ada namanya wilayah muamalah, yang keempat ada namanya wilayah akhlak. Nah, ini kira-kira pembagian dari syariat. Nah, mazhab-mazhab yang ilmu kalam itu tadi yang saya sebutkan, mungkin tadi Mu'tazilah, Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, itu mereka lebih concern, lebih fokus pada pembahasan-pembahasan terkait dengan masalah wilayah akidah. Nah, sedangkan mazhab yang 4 yang kita kenal lainnya itu ada mazhabnya Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah, kemudian ada mazhabnya Malikiyah atau Malik dari Imam Malik bin Anas, kemudian ada Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'iyah, kemudian ada mazhab Hanabilah dari Imam Ahmad bin Hambal. Itu mereka lebih, mazhab-mazhab itu yang kita kenal 4 itu lebih fokusnya pada wilayah yang disebut dengan wilayah fikih, jadi tidak masuk wilayah akidah. Jadi tentang bab sholat, bab puasa, lebih condong pembahasan mereka ke wilayah-wilayah tentang masalah-masalah fikih. Nah, karena yang sedemikian itu, nah, sehingga aliran mereka itu beda. Yang satu ini lebih fokus ke, yang satu ini lebih fokus ke masalah fikih. Meskipun nanti Imam Syafi'i dalam wilayah akidah itu misalnya lebih condong ke Asy'ariyah. Pandangan-pandangan dari Asy'ariyah itu beliau lebih condong ke sana secara fikih, secara teologinya. Tapi beliau punya lebih concern ke dalam mazhab-mazhab yang sifatnya tadi mazhab-mazhab fikih, sehingga aliran ini dikenal dengan mazhab-mazhab dalam fikih, sedangkan yang satu ini adalah aliran atau mazhab dalam akidah. Nah, itu memang dua hal yang berbeda, cabang ilmunya beda, kira-kira mungkin gitu, Pak. Nah, kalau mungkin satunya ilmu matematika, ya mungkin satunya IPS gitu. Jadi memang dua cabang ilmu yang berbeda. Tapi ini akan saling bisa ini, Pak, saling berkaitan. Kalau orang yang tadi bidang akidahnya dia condong ke dalam masalah tadi, imannya melihat pada pokoknya orang tidak sholat dianggap kafir, itu nanti kan terkait juga dengan hukum fikihnya. Bagaimana hukum orang yang tidak sholat? Nah, itu nanti ada kaitan juga relasi dengan fikih. Jadi aliran teologi ataupun kalam juga bisa berpengaruh terhadap pandangan-pandangan dalam fikih. Itu juga bisa berpengaruh. Tapi itu berarti belum mengajarkannya. Oh, ada. Cuman ini tadi, Pak. Jadi kalau alirannya itu nama mazhabnya itu lebih kepada mereka yang mencetuskan aliran-aliran utamanya itu. Jadi yang ini nanti lebih condong ke mazhabnya siapa kalau dalam aliran teologinya atau aliran kalamnya. Tetap Imam Syafi'i juga kan kajian tauhid, kajian ilmu kalamnya juga tinggi. Cuman dia tidak punya mazhab sendiri dalam kalamnya, tapi lebih mengikut kepada yang Asy'ari, kira-kira. Ini tetet-tetet. Oke, baik, sementara begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya terkhusus buat kami sendiri. Mohon maaf jika ada kurang tepat dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين